in association with Dalam melakukan aktivitas sehari-hari, masyarakat tidak terlepas dari transportasi, termasuk transportasi umum, seperti KRL, Transjakarta, dan angkutan umum lainnya. Pemerintah mewajibkan penerapan protokol kesehatan di setiap layanan transportasi. Namun, amankah transportasi umum dari virus corona? Untuk mengelaborasi hal tersebut dalam segmen Dokter Menjawab kali ini, sudah bergabung dengan kami melalui sambungan Zoom, Dr. Diah Handayani, dokter spesialis paru dan konsultan infeksi paru. Halo, apa kabar Ibu Diah? Ya, alhamdulillah baik ya. Ya, Dok, bisa dijelaskan seberapa besar potensi penularan COVID-19 di transportasi umum? Di semua transportasi umum, baik bus, kereta, pesawat terbang, dan kapal laut, risiko untuk penyebaran COVID itu ada. Dari beberapa data, di bus dan kapal laut itu cukup tinggi, ya, karena memang kepadatan dan sirkulasi udara. Tetapi kemudian kereta dan yang terakhir pesawat, karena pesawat memiliki sistem sirkulasi udara yang dikatakan dia menggunakan filter udara. Tetapi semua itu tergantung kepadatan, waktu kita selama berada di transportasi publik, dan bagaimana kepatuhan kita menggunakan pelindung diri untuk menjaga penularan sama. Baik, berarti besar kecilnya potensi penularan tergantung dari kepadatan dan kepatuhan kita sendiri ya dok. Kemudian apakah pembatasan jumlah penumpang hanya 50% dari kapasitas dinilai efektif? Memang untuk efektivitas 50% itu cukup baik karena tadi kita ingin memberikan jarak dan mengurangi kepadatan. Dengan 50%, masing-masing penumpang akan memiliki jarak bisa sekitar 1,5 meter bahkan, kalau kursinya yang 2. Tapi ke belakang dia agak berjarak. Kemudian dari sisi jumlah penumpang akhirnya juga tidak terlalu banyak. Jadi ini cukup efektif untuk mengurangi risiko penularan. Ya, kemudian di halte atau di stasiun sudah mulai disediakan fasilitas cuci tangan dan juga hand sanitizer. Lantas bagaimana menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk kemudian menggunakan fasilitas tersebut? Yang pertama, masyarakat harus selalu ingat, setiap melangkah ke fasilitas umum, maka 3M tidak boleh dilupakan. Dan mungkin ini sangat efektif kalau di samping menyediakan sarananya, tetapi juga memberikan edukasi, misalnya di dalam bus, di dalam kereta, di dalam pesawat, dan di dalam semua transportasi publik supaya itu digunakan. Oke, nah kemudian masker seperti apakah yang paling cocok dikenakan pada saat menggunakan transportasi umum? Yang terpenting adalah pertama masker itu tadi ya, yang paling baik itu masker memang memiliki 3 lapis. Jadi kalau kita mau menggunakan masker, seperti yang saya gunakan ini masker bedah, dia sudah memiliki 3 lapisan. Kemudian kalau kita mau menggunakan masker kain, karena kita memilikinya, sebaiknya juga 2 lapis atau 3 lapis. Kemudian gunakan masker yang baik. Itu adalah masker terbaik yang digunakan dengan baik. Jadi dia menutup rapat, seperti yang saya gunakan ini mengikuti bentuk muka kita, kemudian mengikuti hidung, mulut, hingga ke dagu. Dan jangan dibuka-buka selama kita dalam perjalanan. Jangan melakukan makan minum yang menyebabkan kita harus membuka masker kita selama kita dalam perjalanan di saat dalam keadaan yang ramai. Baik, dok, terakhir saran apa yang dapat Anda berikan untuk mengurangi risiko penularan di transportasi umum? Yang pertama yaitu patuhi semua 3M selalu. Dari mulai sebelum naik, di halte, di stasiun, di terminal, di pelabuhan seperti itu maupun di bandar udara. Kemudian 3M dipatuhi. Kemudian untuk yang bus dan kereta, sebaiknya kita memilih waktu-waktu yang bukan jam yang padat. Jadi kalau bukan yang urgent, kita pilih yang kira-kira jamnya tidak terlalu padat. Misalnya tidak di waktu-waktu yang sangat padat. Tapi memang kadang-kadang kita harus tetap melakukannya. Jadi tetap yang penting adalah menjaga yang aturan 3M beserta
kepatuhan dalam selama di dalam bus ataupun kereta. Baik, terima kasih atas waktunya Dr. Diah Handayani. Sama-sama. Kesehatan adalah harga yang tidak ternilai, karena itu ingatlah pesan ibu. 3M, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Agar ibu dan keluarga yang kita cintai tetap sehat walafiat. Jangan jadi korban kelalaian kita. Demikian segmen Dokter Menjawab kali ini. Saya Frida Litwina, terima kasih dan sampai jumpa. In association with